Oke, jadi di sini saya akan membuat video tugas lab session 10, yaitu menjelaskan kode dari chatroom app. Langsung aja. Pertama di server kan ya. Pertama server dulu nih. Nah, di server ini ada dua import. Import socket sama import trading. Import socket nih. Import socket ini nanti bakal yaitu nyediain fungsi-fungsi yang digunain untuk ngelola jaringan. Karena kan ini chatroom app ya. Pasti kita bakal pakai jaringan dong, karena datanya lewatnya jaringan gitu. Nah, maka dari itu kita perlu soket di sini buat mengelola jaringan. Terus ada import trading. Trading. Ini bukan buat, menyediakan fungsi-fungsi yang nanti fungsi-fungsi itu bisa buat ngelola thread CPU. Jadi nanti bisa buat multitasking gitu, jadi nanti bisa kodenya itu bisa ngelakuin banyak tugas sekaligus secara paralel gitu. Sesuai thread yang dipunya di CPU-nya gitu. Kalau punya saya kan thread-nya ada berapa ini? Ada 12 kalau nggak salah. Ya, ada 12 thread kalau punya saya yang logical processor ini. Lanjut di sini ada variable client, bentuknya list. Ini digunain buat nyimpen soket kliennya, kayak soket klien berarti isinya itu IP sama portnya gitu. Terus kliennya ini bentuknya dictionary, variable kliennya bentuknya dictionary, nyimpen key sama value ya. Key-nya itu soket kliennya, terus value-nya nama kliennya gitu. Terus ada broadcast. Fungsi broadcast ini gunanya nanti buat nyebar pesan, karena ya sesuai namanya, broadcast siaran. Dia bakal nyarin pesan yang dikirim dari klien satu ke klien lainnya gitu, ke semua klien kecuali si pengirimnya gitu. Nah, di sini itu ada for loop ya, for loop for client and clients. Jadi dia bakal ngeiterasi sesuai klien yang ada di list klien sini. Nah, misalkan di klien sini ada dua soket klien yang terhubung, berarti nanti dia bakal ngeiterasi sebanyak 2 kali gitu. Nah, di sini selanjutnya di sini ada if client not sender. Nah, tadi kan saya bilang gini ya, apa namanya? Dia bakal nge-broadcast pesan ke semua klien kecuali pengirimnya. Nah, ini di sini validasinya di sini nih. Validasinya di sini dia bakal ngecek ini klien pengirim atau bukan gitu. Lanjut, di sini ada client send message encode. Client send, dia bakal mengirim. Dia bakal mengirim. Ini import pakai ini fungsi dari soket kalau nggak salah ya. Bukan fungsi, ya fungsi yang ini fungsi dari soket. Nah, di sini send, yang dikirim itu adalah message, pesan dari klien. Nah, pesan itu lalu di encode. Nah, encode juga ini fungsi dari soket. Pesannya di encode. Kenapa di encode? Karena kan pesan ini bentuknya masih masih string ya, masih string. Karena mau lewat jaringan, kita di encode, perlu dienkapsulasi, perlu diubah ke dalam bentuk byte. Nah, kalau itu kita pakai encode ini. Gitu. Lanjut di sini ada exception. Exception ini nanti bakal jalan kalau ada klien yang disconnect. Jadi nanti kalau ada klien yang disconnect, nah dia pertama bakal nutup dulu nih, nutup dulu koneksi dari kliennya itu, ditutup, di close.
Habis ditutup, dia bakal ngebuang, remove itu memindahkan ya, ngebuang, delete ya, makanya ngehapus klien dari list klien ini gitu. Jadi nanti klien yang disconnect itu bakal di remove, bakal dihapus. Lanjut di sini ada handle client, ada fungsi handle client. Si fungsi handle client ini sesuai namanya dia bakal menangani kliennya. Jadi dia bakal nangani pesan yang masuk, terus apa bakal ngejalanin fungsi broadcast gitu. Bakal apa? Nyetak ini nih, bakal nyetak apa sih? Bakal nyetak nyetak ini ya, kok nyetak sih bakal nyariin notifikasi ya, bakal nyari notifikasi ke semua klien gitu. Nah, di sini pertama ada print connect client address. Nah, ini dia bakal ngeprint ini ketika ada klien yang connect. Jadi nanti ada klien yang connect, dia bakal ngeprint ini nih. Ini sebagai notifikasi gitu. Ngeprint connected, terus di sini ada client address. Client address ini isinya IP sama sama apa ya? IP sama ininya portnya gitu. Lanjut di sini ada client append socket, client socket. Nah, di sini berarti dia bakal ngappen client socket ke ini nih, client ini nih, kok fungsi sih, variabel list client ini nih. Dia bakal nyimpen client socketnya dia bakal nambahin client socket di sini nih, di list client sini. Lihat bawah di sini ada loop while true, ada infinite loop di sini. Nah, di sini ada variabel data. Data ini isinya client socket RESTv 1024 di code. Nah, di sini berarti dia nerima, bakal nge-receive pesan dari klien. Nah, maksimal pesannya size-nya itu 1024 byte. Itu berarti 1 KB, 1 kilobyte. Terus bakal di decode. Tadi kan encode nih, atau waktu mau ngirim pesan itu encode buat ngerubah data ke bentuk byte atau biner gitulah ya. Nah, terus dia bakal ini nih, dia kan encode kan itu ya. Nah, kalau decode ini itu sebaliknya, dia ngerubah byte ke bentuk data gitu. Nah, data yang dibaca ini maksimal 1020 yang dibaca, yang di decode, yang di apa? Bukan yang di decode, yang diterima itu maksimal 1024 byte, 1 kilobyte. Dan kalau misalkan ada pesan yang apa sih? Ada pesan yang lebih dari size ini, dia bakal dibagi jadi 2 sesi atau 3 sesi, 4 sesi ya, sesuai size-nya nanti. Oh ya, kayaknya tadi saya ada yang salah deh, salah ininya apa, salah ngejelasinnya. Client socket ini isinya bukan bukan cuman info kayak apa ya, bukan cuman IP sama port. Nah, di client socket ini ada message-nya juga, ada pesan. Iya gak sih? Tahu nggak?
Enggak, salah salah salah, sorry sorry. Enggak, dia nggak ada pesannya, nggak ada pesannya. Dia hanya apa? Dia nerima data dari klien soket ini gitu. Ya ya ya. Nggak ada, ya, salah salah. Benar 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 tadi benar tadi. Nah, lanjut ke bawah. If not data sama dengan apa? If not data break. Nah, ini berarti kalau si klien itu nggak mengirimkan data apapun, maka bakal di break, bakal keluar dari loopnya gitu. Lanjut di sini ada name, message, sama dengan data split. Ini dia fungsinya buat misah ya, buat misah antara nama dan pesannya. Misalkan gini nih, dia dia bakal dipakai conference apa ya? Notepad. Dia itu bakal misah pesan, misah misah apa ya? Bakal nge-split, bakal misah data gitu. Dan jadi dia nanti bakal misah name terus message. Nah, ini kan split nih. Bisa. Terus ada ini nih. Ada string titik dua nih. Berarti dia bakal gini nanti bentuknya. Nah, gini ada name message terus titik dua spasi message. Nah, di sini ada satu nih. Maksudnya satu ini apa? Jadi kalau misalkan message-nya ada dua kata gitu, misalkan message, kalau pesannya hai apa join bank gitu, join bank. Nah, kalau nggak ada satu ini, nanti dia bakal gini nih. Ada titik dua lagi di sini. Jadi gini nanti bentuknya. Karena nggak ada satu, satu kan buat buat ini, buat berarti berarti cuman cuman satu gitu yang di splitnya cuman satu gitu nggak splitnya gitu. Cuman cuman ada munculnya ini cuma satu kali gitu loh. Jadi kalau nggak pakai ini bakal bakal gini, kan bingung tuh kayak gini. Nah lanjut, lanjut di sini ada print info masukin info client address masuk sebagai name. Nah, ini dia bakal ngeprint. Nah, ini bakal ngeprint buat dirinya sendiri. Jadi ini nggak bakal di broadcast ya. Ini bakal buat dirinya sendiri. Ini sebagai notifikasi gitu. Sebagai notifikasi klien masuk gitu. Jadi di sini dia bakal nyatat IP sama ininya, IP sama apa? IP sama portnya. Nah, terus masuk sebagai namanya siapa gitu. Lanjut di sini ada dua broadcast nih. Ada dua fungsi broadcast di sini yang di jalan yang di running. Nah, ini bakal nyebarin ini ya, nyebarin info notifikasi ke semua klien nih. Dia bakal nyebarin ke semua klien kayak gini. Bentuknya info namanya siapa telah bergabung ke chat gitu. Sekarang info klien satu telah bergabung ke chat gitu. Ini juga ada lagi nih broadcast nih. Ini buat nge-broadcast namanya ya. Buat apa namanya? Buat nge-broadcast pesan yang dikirim klien gitu. Jadi di sini ada client address, IP sama portnya, terus namanya siapa, terus pesan dari si kliennya itu apa gitu. Ini ada exception kalau ada error sama kliennya, kayak misalkan tiba-tiba disconnect atau gimana gitu, dia bakal error gini. Atau ini apa, nyambungnya lama gitu, RTO gitu, dia bakal ini munculin pesan error ini. Terus ini ada finally di sini. Finally ini ketika
sorry, tadi kan di exception ini saya ngomongnya disconnect ya, bukan kalau ada misalkan di sini ada kayak error di jaringan gitu, misalkan RTO gitu. Nah, berarti dia bakal ngejalanin exception ini. Nah, kalau di finally, nah finally ini berarti kalau kliennya udah disconnect nih, kliennya disconnect, dia bakal ini nih ngejalanin yang finally ini. Nah, dia ngapain? Dia intinya dia bakal remove, dia bakal ngehapus klien itu dari sini nih, dari daftar klien yang ada di list ini gitu. Nah, terus dia bakal nutup, habis nutup dia bakal nge-broadcast, bakal nyebarin info kalau bakal nyebarin notifikasi kalau klien ini udah keluar dari chat gitu, udah disconnect gitu. Jadi di sini ada inti dari server ini bagian paling penting ya dari server ini. Server socket, ini variabel, socket ini modul socket. Ini ada kelas, di sini ada kelas socket. Sebentar, oke, lanjut. Tadi ada kata tadi. Nah di sini kan ini kan kelas socket ya, kelas socket dan dia make method. Ini mau method bukan sih? Ini namanya ini nih, konstan. Intinya AF inet. Apa itu AF inet? Address family. Ini dia berarti dia nyediain apa ya? Dia itu tadi kan soket itu buat olah jaringan. Nah, AF inet dipakai kalau buat ini nih, buat apa sih? Buat biar si kode ini bisa pakai IP sama port gitu. Terus ada sock stream. Sock stream ini, sock itu soket ya. Terus stream itu data stream, aliran data. Nah, sock stream ini berarti data yang dikirim itu protokolnya TCP. Jadi data itu dijamin dijamin nyampe dengan utuh gitu. Kalau misalkan mau pakai UDP, seingat saya pakai sock di apa gitu. Nah, pokoknya itulah. Kalau sock stream ini buat UDP, buat UDP, buat TCP gitu. Nah, terus server socket bind, dia bakal ngebind di localhost portnya 12345. Server ini berarti berjalan di localhost 123, portnya 12345. Localhost itu IP loopback, IP-nya 127.0.0.1 itu IP-nya. Terus server socket listen 5. Jadi dia bakal maksimal koneksinya itu ada 5. Ya, maksimal itu ada 5 koneksi yang bisa terhubung gitu sekaligus. Terus dia bakal ngeprint ini server menunggu lokasi. Nah, itu nanti kalau ini dijalanin dia pertama itu bakal ngeprint ini dulu ya. Bukan, yang pertama dia bakal nyiapin dulu servernya gitu. Nyiapin servernya, terus dia bakal print ini koneksi. Di sini ada, terus selanjutnya di line 45 di sini ada infinite loop lagi. Ini client socket, client address sama dengan socket. Intinya dia nanti bakalan eh, nunggu, dia bakal nunggu ada klien yang connect.
Nah, setelah ada klien yang connect itu bakal di accept, bakal diterima koneksinya gitu. Dia bakal nerima, dia pokoknya dia bakal nerima koneksi gitu. Nah, kalau dia nggak nerima koneksi apa-apa, dia bakal tetap di sini nih, tetap di sini aja. Nggak kemana-mana, dia bakal tetap di sini. Kodenya bakal apa? Runningnya bakal tetap di sini kalau misalkan nggak ada klien yang connect gitu. Kalau ada yang connect, udah terus di habis itu di accept, diterima koneksinya, lanjut ke bawahnya. Di sini client thread, nah trading, nah di sini nih trading nih pakai, nah, dia bakal ini bakal apa? Bakal ngejalanin tugasnya secara paralel gitu. Jadi misalkan ada satu klien masuk nih, terus ada klien dua masuk lagi nih, tapi proses klien satunya belum selesai. Nah, dia nggak bakal ngantri, klien dua ini nggak bakal ngantri, langsung dilayanin gitu. Jadi nggak bakal ngantri karena di sini pakainya pakai thread gitu. Bisa bisa ngejalanin banyak tugas sekaligus. Nah, di sini targetnya handle klien, dia bakal ngejalanin fungsi handle klien ini gitu. Nah, ini ada apa argumen yang dikasih ke handle kliennya gitu. Nah, habis itu nah, udah diterima nih, apa udah dijalanin nih, apa udah dijalanin, udah diterima, habis itu udah diterima kliennya, terus udah di trading gitu. Karena habis itu di ini nih di apa dijalanin di threadnya start gitu. Berjalan threadnya berjalan gitu start. Nah, itu untuk servernya. Terlanjut ke kliennya, klien satu sama klien dua sama aja lah ya, terus kan saya klien satu aja. Nah, di sini sama aja, ada dua import sama trading, terus di sini ada kurang lebih sama kayak server lah ya. Di sini ada fungsi receive receive message, ini kurang lebih sama kayak gini nih, sama kayak loop ini kurang lebih. Emang bener-bener sama sih, bukan kurang lebih, emang bener-bener sama kayak loop yang while true ini, yang belah bagian sininya. Dia bakal nerima apa? Nerima pesan dari server gitu. Sebenarnya ya dia bakal terima pesan di server, pesannya itu datanya apa? Ya datanya itu maksimal 1 kilobyte gitu. Nah, terus di sini ada if data. Jika ada data yang dikirim dari server, berarti dia bakal ngeprint apa data yang dikirim sama si server itu gitu. Nah, ini else break, except break, kalau ada error bakal berhenti ininya, kalau kalau nggak ada data dia bakal break, bakal keluar dari loopnya gitu. Di sini ada variabel client socket. Ini juga sama aja kayak tadi yang di server yang ini nih. Bedanya cuma gak ada listennya aja. Yang gini doang. Ini dia berarti dia pakai koneksinya di sini pakai apa? IP sama port. Nah, datanya itu protokolnya TCP gitu. Nah, tadi kan kalau di server itu pakainya bind kan ya. Nah, kalau di client itu pakainya connect. Nah, itu berarti dia bakal ini nih nyari koneksi ke IP localhost sama portnya segini gitu. Portnya 12345 ini gitu. Bakal nyari koneksi ke IP sama port ini. Terus lanjut di sini ada client name. Client name ini ya nama kliennya, variabel yang isinya nama klien doang. Terus dari sini ada ini ada print di sini ya. Ini bakal di print kalau kliennya connect. Jadi nanti setelah klien ini connect ke server, dia bakal
ngeprint notifikasi kalau dia itu udah terhubung gitu. Di sini connected IP lokal, nah ini IP loopback, terus portnya, nah ini di sini pakainya get sock name. Get sock name ini apa ya? Get sock name ini berarti dia ini kan portnya kan sebenarnya kalau kita nyambung ke server itu portnya nggak pasti 12345, itu portnya ngacak ya, random ya. Nah, maka dari itu di sini saya nyari-nyari nih di internet nih, gimana sih cara ngambil apa, import, ngambil portnya gitu, ngambil angka port yang ada di jaringannya gitu, berapa sih. Nah itu makanya ini nih, get sock name ini nih buat ngambil informasi apa portnya gitu. Nah sebagai client name namanya, sebagai nama apa gitu kan. Jadi nanti bentuknya bakalan connected IP lokal, IP lokal host, port lokalnya 125 sebagai client satu, namanya kan client satu. Nah di sini setelah dia connect, dia langsung ngirim pesan nih, pesannya join bank. Pesannya join bank gitu. Nah, nah pesannya di encode. Di sini ada receive message, ada variabel receive message. Ya sama aja saya yang ini nih, sama aja yang ini nih. Ngejalanin thread juga ya. Targetnya receive message, argumennya client sama socket gitu. Nah, terus habis itu di start ininya apa? Tradingnya gitu. Udah sih gitu aja sih sebenarnya. Buat kliennya, klien dua sama aja, ini cuma beda nama doang. Apa lagi ya? Oh ya, dijalanin. Tiran, coba tirannya, tiran. Tiran apakah sudah benar kalau diran gitu. Nah nih, ini servernya, jalanin dulu servernya. Nah ini dia bakal di sini nih, dia nge-stuck di sini nih, nge-stuck di apa loop yang ini nih, yang accept ini nih. Ya, setelah dia apa, pokoknya dia apa, setelah dia ini ngeprint ini server menunggu lokasi, dia nge-stuck di sini nih, karena belum ada klien yang connect. Nah setelah ada klien yang connect, nah dia bakal ini nih ngeluarin, bakal nyetak ini nih, pesan ini nih. Yang ini dulu deh, pertama connected nih, connected siapa sih yang terhubung gitu, yang terhubung IP localhost portnya segini gitu. Nah, terus info nih, info yang ini nih, print info nih, info klien yang terhubung itu masuk sebagai namanya apa gitu. Nah, di sini juga nih di kliennya nih. Ini, nah ini nih setelah dia apa, dia kan terhubung nih. Nah ini nih pesan yang dicetak setelah dia terhubung nih, notifikasinya nih. Ini buat diri sendiri, nggak di broadcast. Lanjut di server, coba client 2 sekarang, kita jalan client 2, start. Nah nih, nih connected, dia masuk nih ya. Ini kan beda nih portnya nih, random kan ya. Dia masuk, terus dia ngasih info IP sama port ini nih namanya siapa gitu. Nah, dia kan si client 2 ini kan ngirim pesan ya, kirim pesan masuk ke server. Nah, terus dari server disiarin nih, dikirim lagi nih, disebar, di broadcast, disiarin ke semua klien kecuali pengirimnya. Nah, ini kan kalau dia di client 2, dia nggak, dia kan ini kan pesannya kan kalau di client ini kan join bank nih ya pesannya kan ya. Nah, client 2 ini nggak dapet karena nggak dikirim ke client 2, nggak dikirim balik ke client 2 gitu. Nah, di client.py ini dapat nih pesannya nih karena dikirimnya secara broadcast ke semua klien. Nah, otomatis klien satu dapat dong pesan dari klien 2 gitu. Dan juga dapat notifikasi nih dari klien 2 nih, dari server nih, notifikasi kalau klien 2 itu
bergabung ke chat. Nah, terus habis itu pesannya nih, dari klien 2 nih, pesannya join bank gitu. Udah itu aja tugas sesi 10. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.